Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وقال أيضا إنما الأعمال بالخواتم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi yang mulia Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah dan juga maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Sehingga Masya Allah dengan hidayah dan taufiknya Allah berikan, Allah beri kekuatan kita untuk bagaimana melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini. Untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu insya Allah sholat Isya yang sama-sama tadi baru kita lakukan bersama, dan juga insya Allah dia akan dilahir dengan tarawih. Jadi mulia, dari bagaimana saya bacakan hadis innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal itu tergantung pada niat. Nah, saya nanya bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, siapa yang udah niat iktikaf di masjid ini? Karena kalau bapak-bapak niatnya cuma sholat Isya tarawih, ya dapatkan pahala niat Isya, sholat Isya dan tarawih saja. Tapi kalau bapak dan ibu ini niatnya, yang satu niat sholat Isya dan tarawih, yang kedua saya niat iktikaf, walaupun nanti mungkin kurang lebih 1 jaman atau 45 menit di masjid. Yang kedua niat silaturahmi, maka bapak ibu mendapatkan pahala sebagaimana apa yang bapak ibu niatkan. Ya, maka yang belum niat iktikaf, sekarang niat iktikaf dalam hati. Lalu ada yang mulia, tadi disebutkan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ini tergantung pada akhirnya. Maka ini sering dibahas ya, khususnya di bulan Ramadan ini. Sesungguhnya amal ini tergantung pada akhirnya. Maka kalau diperhatikan, Masya Allah, iman kita ini Bapak Ibu adalah iman suasana. Atau bisa dilihat, buktinya bisa dilihat pada saat malam pertama Ramadan, Masya Allah, mudah sekali. Kemarin saya 3 hari iktikaf di Masjid Al-Jariyah, kurang lebih tanpa kamar. Malam kedua, Masya Allah, ya, membludak sekali. Tapi di hari kedua, hari ketiga udah mulai menyusun. Mudah-mudahan Masjid Ar-Rahman ini stabil, ya. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir, mudah-mudahan ramai. Dan Bapak Ibu ada yang mulia, yang namanya juara dan pengorbanan, ya, yang bertahan sampai akhir. Nah, ini selaras Bapak Ibu hadis innamal a'malu bil khawatim dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Az-Jauzi. Kata Ibnu Qayyim Az-Jauzi rahmatullahi alaih, jangan kalah dengan kuda pacu. Jadi yang mulia, kuda pacu ini ketika dia memasuki lap terakhir, maka dia akan benar-benar akan semua seluruh tenaganya untuk bagaimana dia bisa menjadi juara. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala sangat suka dengan perlombaan kita di bulan Ramadan. Allah suka dengan berlomba-lombamu di bulan Ramadan. Maka dia tanafus ini sifat yang mana kita ingin berlomba-lomba. Ya. Ada orang yang dikasih karunia rezeki, maka dia berlomba-lomba dengan sedekah. Ya. Bagaimana kita juga ada yang mulia berlomba-lomba sejauh mana ya setiap waktunya kita dekat dengan Al-Quran. Ya. Coba evaluasi. Lebih banyak mana ya sosmed kita dibuka daripada Al-Quran.
5 boleh. Sejauh mana? Nah, saya lihat ya, sengaja setiap saya ngaji saya stopwatch. Saya mau tahu kemampuan dalam sehari saya ngaji berapa lama. Sengaja buat evaluasi diri. Sehingga ada alat ukur. Oh, kalau hari pertama, hari kedua misalkan saya cuma 60 menit. Nah, hari kelima, ke-6, ke-7 harus meningkat. Kalau bisa 90 menit. Di stop aja. Masya Allah. Tadi mulia Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan kepada Allah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi-lagi kita harus mengucapkan ini adalah harta yang paling patut kita ucapkan. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan mulia, di bulan Ramadan. Ya, bulan yang dimana di dalamnya penuh dengan maghfirah, dengan ampunan, ya, dengan rahmat Allah. Maka dia mulia. Dianalogikan oleh seorang ulama, Ramadan ini seperti hujan deras. Ya, hujan deras. Hujan deras, tapi hujan ini bukan air. Hujan ini hujan ampunan. Hujan ini hujan rahmat. Bapak Ibu, ya bayangkan hujan deras, hujannya air ya. Satu daerah dihujani atau seluruh permukaan bumi dihujani hujan air yang deras. Tapi ada orang-orang di antara mereka di tengah hujan yang deras ini, dia tidak mendapatkan air sedikit pun. Dia tidak terbasahi sedikit pun. Analoginya apa? Jangan sampai Bapak Ibu hadirin mulia, di bulan Ramadan yang mulia ini yang penuh dengan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di muka bumi ini dua saja yang kita butuhkan, rahmat Allah dan juga syafaat dan baginda Rasulullah SAW di akhirat. Maka berjuang. Saya mengajak kepada diri sendiri dan juga Bapak Ibu sekalian, ayo maksimalkan Ramadan kali. Jadikan momentum Ramadan kali ini sebagai perubahan diri. Ya. Untuk bagaimana Allah berikan islah kepada diri kita, perbaikan. Dan ingat Bapak Ibu, insya Allah ya, janji Allah nanti di bulan Ramadan Allah akan turunkan satu malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga kalau dikalkulasi ini sama dengan 84 tahun Pak. Bapak kalau dapatin Lailatul Qadar ya, Bapak ibarat dapetin pahala yang mana Bapak nggak usah melewatin 85 tahun itu, Bapak langsung dapetin. Dan belum tentu juga umur kita ya sampai dengan 84 tahun. Masya Allah. Maka berjuang Pak. Rasulullah SAW ini kalau misalkan bulan Ramadan tiba, wajahnya berubah. Udah gitu, menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW ini selama Ramadan ya, menjelang, selama Ramadan itu ada, maka tidak pernah tidur di kasurnya. Masya Allah. Ya saking pengen memanfaatkan detik ke detiknya, menit ke menitnya, jam ke jamnya. Karena sungguh orang yang menyia-nyiakan waktu yang berharga ini, yang sangat istimewa ini bukan rumah, yang sangat rugi sekali. Maka dia Masya Allah ya. Kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan doa yang didaungkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya, jadikan aku hamba yang senantiasa suka berzikir kepada-Mu ya, senantiasa berzikir kepada-Mu, ingat kepada-Mu, wa syukrika, dan bersyukur kepada Engkau ya, wa husni ibadah, dan bagaimana ya Allah jadikan aku menjadi seorang yang senantiasa amalan saya ini lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Maka momentum Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan apa yang tadi disebut. Masya Allah. Maka kemudian ya, ada hadis yang terakhir saya akan bacakan. Rasulullah SAW bersabda, "Salatun la turaddu da'watuhu as-shaimu hatta yufṭira wal imamu 'adil wa da'watu madlum
3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak. Yang pertama adalah doa orang yang berpuasa hingga dia akan berbuka. Ya, di sini kalimatnya yuftiru. Nah, ini adalah fi'il mudhari, ya, yang menjelaskan akan terjadi dan sedang terjadi. Maka ya ulama katakan kalau mau berbuka ini kita banyak-banyak doa. Kita banyak-banyak doa. Ya, adzan berkumandang, makan kurma 3, ya, kalau nggak 3 1 boleh minum, doa lagi. Doa lagi. Jangan lewatkan momentum itu. Doa lagi. Karena Allah senang. Ada yang lihat zat Allah, zat manusia dengan zat Allah ini bedanya. Bedanya kalau zat manusia, ya, ada yang minta, dikasih. Ya, Pak minta lagi Pak. Ya, kamu minta aja. Beda deh nih. Ya. Pak, minta lagi Pak. Modal atau minta terus. Ada yang mulia. Kalau zat Allah Subhanahu wa taala ketika diminta, Allah senang sekali kepada hamba yang meminta. Minta lagi, Allah sayang kepada hamba yang meminta. Minta lagi, Allah cinta kepada hamba yang meminta. Maka yang mulia, ya, banyak kita dengar ahli sholat, ahli tilawah, tapi kita jarang dengar ahli doa. Padahal Masya Allah kita ini bisa ngapa-ngapain. La haula wala quwwata illa billah. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mulia. Mari ya, kita senantiasa berdoa terus, berdoa terus. Dari yang mulia, ya, doa ini 3 saja itu. Doa yang makbul langsung di-tes, ya. Allah kasih. Doa yang mahfud Allah jaga. Kita minta A, Allah kasih B, ya. Kita minta B, Allah kasih C. Atau misalkan kita minta segera ditunaikan, nanti Allah kasihnya di akhirat. Dan tidak ada doa yang makbul, tidak ada doa yang tertolak. Ya. Dan juga harus perhatikan Bapak Ibu, kalau doa ini jangan kayak kita pesen minuman, Pak, pesen minuman. Udah gitu nggak datang-datang. Mana minuman saya kok nggak datang-datang? Saya udah pesen dari tadi. Nah, jangan kayak gitu, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, saya pernah Pak di pasar, ya. Nah, alhamdulillah waktu itu Pakistan belajar dakwah di sana. Itu Pak, si anak-anak udah tahu gimana dididik sama orang tuanya gimana. 15 menit terus nuturkan saya. Kalau belum dikasih duit dia akan pergi. Sampai ngenyam ini saya. Nah, maksud saya ya, doa itu kayak gitu. Merintih lagi sama Allah, merengek lagi sama Allah, minta lagi sama Allah. Allah. Masya Allah. Maka dia mulia, mudah-mudahan apa yang tadi dijelaskan, Allah beri kepahaman kepada kita dan juga Allah beri kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.